Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Tresna Ningrum dengan NIM 109180640084. Saya dari jurusan Teknik Informatika semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan simulasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian sebagai contoh, yaitu sebagai di sini saya akan melakukan simulasi sidang skripsi berdasarkan hasil penelitian yang saya ambil. Di sini saya mengambil penelitian dengan judul rancang bank. Di sini saya akan melakukan simulasi sidang skripsi. Di sini saya akan melakukan simulasi sidang skripsi berdasarkan penelitian yang saya ambil, yaitu dengan judul rancang bangun alat kestabilan suhu pada cooler box menggunakan sensor DS18B20. Latar belakang masalah. Di sini cooler box itu adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyimpan dan mendinginkan minuman. Ada salah satu metode yang biasa digunakan untuk mendinginkan minuman atau makanan di dalam cooler box, yaitu dengan cara memasukkan es batu ke dalamnya. Tapi penambahan es batu pada cooler box ini relatif mudah mencair, yang membuat keadaan ini sehingga keadaan seperti ini itu akan menjadikan media yang kita dinginkan tuh menjadi basah dan tergenang air. Selain itu juga karena genangan air tersebut, cooler box juga menjadi lebih berat. Nah, di sini ada beberapa alat yang saya pakai. Yang pertama yaitu elemen peltier. Elemen peltier ini salah satu komponen modul thermoelectric cooler, di mana ketika dia dialiri listrik, salah satunya itu akan menjadi dingin, sedangkan sisi lainnya menjadi panas. Jadi bisa disimpulkan dia memiliki dua sisi, yaitu sisi dingin dan sisi panas. Kemudian di sini saya juga menggunakan sensor DS18B20 sebagai sensor pendinginnya. Sensor DS18B20 ini bersifat waterproof, yang merupakan tuh sensor pengukur temperatur atau suhu yang dapat dihubungkan dengan mikrokontroler. Jadi sensor DS18B20 ini adalah sensor mendeteksi suhu. Output yang dia keluarkan itu adalah data berupa digital, jadi berupa angka. Kemudian di sini saya juga menggunakan Arduino Uno. Arduino Uno ini adalah board microcontroller berbasis ATmega 328 datasheet. Fungsinya itu sebagai pengolah data dari keseluruhan sistem, atau dapat disebut sebagai otak dari sistem yang sedang kita bangun gitu. Kemudian di sini ada LED display. LED display ini nantinya berfungsi sebagai informasi keluaran yang dilakukan oleh sensor DS18B20. Selanjutnya ada LED display. Selanjutnya ada LED display. Jadi LED display ini fungsinya itu untuk memberikan informasi keluaran suhu yang berbentuk digital, yang tadinya itu dihasilkan dari sensor DS18B20 ini di cooler box. Kemudian ada identifikasi masalah. Di sini ada beberapa identifikasi masalah yang ada. Yang pertama yaitu masih banyak kotak penyimpanan minuman itu lebih memilih memakai es batu sebagai alat pendinginnya. Kemudian yang keduanya ini, es batu itu harus diisi ulang secara bertahap karena dingin. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan es batu ini tidak dapat bertahan lama, sehingga harus diisi ulang secara bertahap. Ya, karena dingin pada es batu ini tidak dapat bertahan lama. Kemudian identifikasi masalah yang ketiga ini, cooler box portable ini memiliki kapasitas yang terbatas. Jadi penampungannya ini masih terbatas.
Kemudian ada batasan masalah. Yang pertama, dalam perakitan cooler box ini saya hanya menggunakan pemrograman Arduino Uno R3. Kemudian yang kedua, pendeteksi suhu yang saya pakai itu hanya thermal sensor DS18B20 sebagai elemen dan kemudian yang kedua, pendeteksi suhu yang saya pakai itu adalah thermal sensor DS18B20 dengan elemen Peltier sebagai modul thermoelectric cooler. Kemudian yang ketiga, pembuatan cooler box ini tuh hanya bisa memuat minuman sebanyak 4 botol dengan masing-masing botol ini berukuran maksimalnya 600 ml. Rumusan masalah yang dapat saya simpulkan yaitu bagaimana proses pembuatan alat kestabilan suhu pada cooler box ini. Kemudian bagaimana menjaga suhu pada cooler box ini agar tetap stabil. Yang ketiga itu bagaimana proses dari keluaran informasi yang dihasilkan dari perakitan alat kestabilan suhu ini. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yaitu sebagai simulasi dari sidang skripsi sekaligus sebagai tujuan penelitian ini adalah sebagai simulasi sidang skripsi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai simulasi sidang skripsi. Selanjutnya tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini adalah sebagai simulasi sidang skripsi yang akan saya dan teman-teman saya. Selanjutnya tujuan penelitian yaitu sebagai simulasi dari sidang skripsi sekaligus sebagai tugas UAS mata kuliah dari riset teknologi informasi. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama itu untuk penulis. Untuk penulis sendiri itu kita dapat mengetahui cara perakitan komponen dari. Untuk penulis sendiri manfaatnya yang dapat kita ambil yaitu kita dapat mengetahui perakitan komponen dengan menggunakan Arduino. Kemudian kita juga mampu melakukan pengujian pada alat yang kita buat. Dan selanjutnya kita juga dapat mengetahui cara kerja dari komponen elektronika dan pemrograman Arduino yang kita buat. Selanjutnya ada manfaat untuk masyarakat. Yang pertama itu membantu meminimalisir penggunaan es batu untuk pendingin minuman karena es batu. Yang kedua itu dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan minuman dingin ketika melakukan kegiatan outdoor. Misalnya kita seperti lagi piknik, kemudian bepergian jauh dan kita jarang menemukan rest area, itu kita bisa membawa cooler box ini pada kendaraan yang kita bawa. Tapi kendaraan yang dibawa itu yang kedua yaitu memudahkan masyarakat untuk mendapatkan minuman dingin ketika melakukan kegiatan outdoor. Kegiatan outdoor yang dimaksud ini contohnya seperti berkemah, piknik, atau kita sedang bepergian jauh menggunakan mobil, kemudian ketika di jalan tol kita tidak mendapatkan rest area atau jarang terdapat rest area. Jadi kita bisa memanfaatkan si cooler box ini sebagai alat pendingin minuman. Yang ketiga, menjadi referensi penelitian berikutnya untuk bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Jadi diharapkan jika ada kekurangan dari penelitian yang saya lakukan bisa dikembangkan lagi menjadi lebih baik. Selanjutnya ini adalah kerangka pemikiran dari penelitian ini. Itu ada rumusan masalah. Intinya yaitu bagaimana merancang dan mengontrol suhu pada cooler box agar bisa bertahan lama. Kemudian diharapkan juga suhu pada cooler box ini bisa tetap stabil. Kemudian pendekatan yang dilakukan yaitu saya menggunakan metode prototype dengan alternatif pendekatannya itu metode waterfall. Hasil penelitian ini diharapkan elemen Peltier ini sebagai pendingin yang ramah lingkungan itu mampu menjaga suhu dalam cooler box dan juga dapat meminimalisir penggunaan gas freon sebagai pendingin. Jadi diharapkan elemen Peltier ini dapat menjaga kestabilan suhu pada cooler box.
Di sini ada analisa kebutuhan perangkat lunak. Jadi di sini ini adalah alat-alat yang dibutuhkan dalam melakukan perancangan dari cooler box ini. Kemudian di sini ada analisa kebutuhan perangkat keras. Perangkat keras yang dibutuhkan itu alat. Selanjutnya di sini ada analisa kebutuhan perangkat keras. Jadi ada beberapa alat yang kita butuhkan untuk melakukan perancangan alat ini dan pembuatan programnya. Yang pertama itu ada laptop. Laptop yang saya pakai yaitu Lenovo Yang pertama yaitu laptop. Laptop yang saya pakai yaitu Lenovo IdeaPad 330 prosesor dengan Intel Core-nya i5 dengan kapasitas memorinya 4 GB dan hard disk-nya 500 GB. Kemudian ada board Arduino Uno yang berfungsi sebagai pengolah data dari keseluruhan sistem, atau biasa kita nyebutnya ini tuh dia dari otak dari sistem yang kita bangun. Kemudian ada thermal sensor DS18B20 itu sebagai alat pendeteksi dan pengatur suhunya. Ada LCD display, ada LED display yaitu untuk menampilkan suhu. Kemudian ada elemen peltier sebagai komponen dari thermoelectric cooler. Kemudian ada elemen peltier itu komponen dari thermoelectric cooler yang mampu menciptakan suhu dingin. Selanjutnya heatsink and fan itu untuk membuang suhu panas dalam komponen. Jadi selanjutnya ada analisa kebutuhan perangkat lunak. Jadi di sini perangkat lunak yang dipakai atau software yang dipakai yaitu Arduino IDE, yaitu sebuah software yang digunakan untuk membuat program yang akan diupload ke dalam board Arduino. Arduino IDE ini mempunyai fungsi seperti serial terminal yang digunakan untuk melakukan debug program dan uploading, yaitu memasukkan kode program ke dalam mikroprosesor. Jadi untuk mengatur mikrokontrolernya ini kita membutuhkan Arduino IDE, sehingga alat yang kita rancang dan kita bangun nanti dapat berfungsi sesuai dengan perintah dari si Arduino IDE ini. Di sini ada diagram blok rangkaiannya. Di sini ada diagram blok rangkaiannya, di mana elemen peltier ini menciptakan suhu dingin yang dikontrol oleh Arduino Uno. Selanjutnya, suhu yang dihasilkan dari elemen peltier ini dibaca oleh sensor DS18B20, yang selanjutnya si elemen peltier ini memberikan data pada Arduino. Suhu yang dibaca oleh sensor ini selanjutnya akan ditampilkan pada LED display, sehingga akan memberikan keluaran informasi berupa digital angka suhunya dalam bentuk derajat Celcius. Di sini ada perancangan perangkat kerasnya. Yang pertama ada perancangan dari casing cooler box-nya. Cooler box yang dibuat ini memiliki desain yang berukuran kecil sehingga dapat dibawa kemana saja dan kapan saja. Jadi ukuran casing cooler box yang dibuat itu dengan panjang 15 cm, lebarnya 10 cm, dan tingginya 40 cm. Penempatan dari setiap elemen yang ada ini mengikuti kondisi casing yang saya buat. Oke. Nah, di sini sudah ada beberapa tanda-tanda panah. Ini ada tanda panah merah, ungu, kemudian ada yang biru juga. Di sini tanda panah ungu itu menunjukkan semua komponen yang akan dipasang. Semua komponen utama ini diletakkan di bagian belakang cooler box. Jadi ini adalah bagian belakangnya. Selanjutnya untuk panah biru ini itu menunjukkan sirkulasi suhu.
yang ada di cooler box ini. Alat yang dipakai untuk sirkulasi suhu di sini adalah fan yang berguna untuk menyebarkan suhu dingin dari peltair ke segala arah. Jadi elemen peltair yang ada di sini ini dibantu disebarkan oleh si fan ini. Kemudian tanda panah merah ini menunjukkan saluran pembuangan hawa panas yang dihasilkan peltair. Karena kan peltair ini memiliki dua sisi, yaitu sisi dingin dan sisi panas. Jadi sisi panasnya ini dibuang saja gitu. Jadi dibuang saja. Nah, jika sisi panas dari peltair ini dibuang, maka sisi dinginnya ini akan menjadi semakin dingin karena tidak ada hawa sisi panasnya ini. Selanjutnya ada rancangan pendingin. Peltair, heatsink, dan fan ini disatukan menjadi satu kesatuan yang dapat menciptakan suhu dingin pada cooler box. Power atau daya dari peltair dan fan dihubungkan sehingga kedua komponen tersebut bekerja sama. Selanjutnya ada rancangan perangkat lunaknya. Ini ada rancangan programnya. Nah, tadi kita menggunakan Arduino IDE. Di dalam sini ini kita bisa memberikan kode program untuk menjalankan si alatnya tadi. Jadi alat tersebut bisa kita kontrol untuk melakukan untuk melakukan sesuai keinginan kita gitu. Nah, dengan cara memasukkan kode program di sini. Oke. Jadi pemrograman ini difokuskan pada pengaturan suhu dan menampilkan suhu pada LED display. Jadi pemrograman ini tuh nantinya akan membuat membantu menampilkan suhu yang dihasilkan yaitu pada LED display nanti. Semua program dimasukkan agar rangkaian komponen dapat bergerak sesuai perintah yang kita buat. Selanjutnya juga di sini ada rancangan dari flowchart programnya, di mana kita bisa klik mulai, kemudian memilih mode suhunya. Mode suhu di sini ada 3. Yang pertama ada high, medium, kemudian ada low. Jika low, maka suhu akan didinginkan sesuai batasan suhu yang ada pada low. Kemudian jika kita memilih medium, suhu yang didinginkan ini akan sesuai yang maka suhu akan didinginkan sesuai batasan suhu medium. Begitupun juga dengan suhu low. Jika high, maka suhu akan didinginkan sesuai batasan suhu high. Begitupun juga dengan medium dan low. Jika kita memilih mode high, maka di sini suhu akan didinginkan sesuai dengan batasan suhu high. Nah, begitupun juga dengan medium dan low. Selanjutnya, jika peltairnya hidup, maka kita memilih suhu yang didinginkan sesuai dengan batasannya, maka akan langsung muncul suhu sesuai dengan tetapan yang dibuat. Jika peltairnya mati, maka otomatis ia akan langsung ke selesai. Nah, begitupun dengan yang medium dan juga low. Apabila batasan suhu sudah terpenuhi, maka proses pendinginan akan berhenti dan menjaga suhu pada mode yang kita pilih. Jadi kita tergantung dengan batasan suhu yang kita sesuaikan, dan proses pendinginan itu akan stuck pada suhu mode yang kita pilih itu saja.
Selanjutnya ini adalah hasil selanjutnya yaitu implementasi dan hasil pengujiannya. Selanjutnya yaitu implementasi dan hasilnya. Di sini ada 3 tahapan uji coba. Yang pertama yaitu uji coba ada struktural. Selanjutnya ada uji coba fungsional dan uji coba validasi. Pada uji coba struktural ini mencakup koneksi antara Arduino dan display, kemudian koneksi antara Arduino dan sensor, dan koneksi antara Arduino dan relay. Bisa kita lihat di sini untuk koneksi Arduino dan display itu terkoneksi, begitupun juga dengan koneksi Arduino dan sensor itu juga terkoneksi. Selanjutnya yaitu koneksi Arduino dan relay juga terkoneksi. Yang kedua itu ada uji coba fungsional. Jadi uji coba fungsional ini dilakukan dengan cara kita memberikan daya pada setiap komponen, kemudian kita bisa lihat komponen tersebut itu bekerja atau tidaknya gitu. Selanjutnya ini ada hasil dari uji coba fungsionalnya. Yang pertama ada pengujian Arduino Uno, di mana ini adalah gambar penurun tegangan DC, dan yang ini adalah gambar dari indikator Arduino Uno-nya. Jadi pengecekan modul Arduino Uno ini dilakukan dengan menghubungkan baterai akumulator atau power supply 12 volt pada modul Arduino. Seperti ini. Karena Arduino ini hanya bekerja pada daya sebesar 5 volt, maka dayanya tersebut diturunkan terlebih dahulu supaya bisa dihubungkan pada Arduino. Alat yang digunakan adalah penurun tegangan. Nih, alat yang digunakan adalah penurun tegangan yang output atau keluarannya dapat diatur sesuai keinginan. Kemudian setelah daya diturunkan ini, maka setelah daya diturunkan menjadi 5 volt, maka Arduino Uno tersebut akan hidup. Kemudian di sini ada indikator yang menandakan bahwa modul Arduino ini sudah menyala atau belum. Jika untuk voltase inputnya itu jika 0, maka dia masih dalam kondisi mati. Jika 5 volt, nah ini baru dia dalam kondisi hidup. Jadi bisa dibilang voltase minimumnya dari si Arduino ini jadi 5 volt. Jadi jika sudah 5 volt berarti dia hidup, dalam artian dia sudah hidup gitu. Selanjutnya ada pengujian display, di mana display ini menunjukkan suhu yang ada pada si cooler box ini. Kemudian di sini juga menampilkan modenya. Jika kita memilih batasan modenya tadi low, maka di sini akan memberikan keluaran berupa low dan suhu yang didapat dari si cooler box ini. LED display ini bekerja pada daya sebesar 12 volt DC. Selanjutnya ada pengujian modul relay. Modul relay ini itu motor penggerak yang akan menggerakkan komponen pendingin seperti peltier, kipas, dan heatsink. Modul relay ini juga sudah terkompatibilitas dengan program yang ada pada Arduino. Jadi dia udah secara otomatis modul relay ini memiliki indikator warna yaitu berwarna biru. Kemudian ini ada pengujian dari modul relaynya.
Yang terakhir yaitu uji coba validasi, yaitu merupakan pemeriksaan keakuratan pengukuran suhu dan pengecekan program pengatur suhu. Suhu yang diukur itu dibagi menjadi dua, yaitu suhu pada cooler box dan suhu pada elemen peltiernya. Yang pertama itu ada pengujian dari suhu boxnya. Di waktu menit pertama, dia memiliki suhu 32 derajat Celcius. Di menit kedua, dia memiliki suhu 30 derajat Celcius. Di menit ketiga, dia memiliki suhu sebesar 28 derajat Celcius. Di menit keempat, 26 derajat Celcius. Dan di menit kelima, 24 derajat Celcius. Jadi pengujian suhu box ini tuh dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perubahan suhu yang terjadi dalam cooler box, dan menghitung waktu dari perpindahan suhu yang terjadi. Selanjutnya ada pengujian suhu elemen peltier. Di menit pertama dia 32 derajat Celcius, menit keduanya 28 derajat Celcius, menit keempatnya 24. Di menit pertama dia 32 derajat Celcius, di menit kedua 28 derajat Celcius, di menit ketiga dia 24 derajat Celcius, di menit keempat 20 derajat Celcius, dan di menit kelima 18 derajat Celcius. Pengujian elemen peltier ini Pengujian elemen peltier ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perubahan suhu yang terjadi pada elemen peltier dan menghitung waktu dari perubahan suhu yang terjadi. Selanjutnya adalah pengujian program pengatur suhu. Jadi di tahap ini kita melakukan pengujian program pengatur suhu pada tiap-tiap mode, yaitu pada mode low, medium, dan high. Batasan suhunya juga sudah ditentukan pada Arduino. Dengan batasan suhu yang sudah ditentukan oleh Arduino. Di sini ada pengujian program pengatur suhu untuk mode low, di mana di sini terdapat suhu 20 derajat Celcius dan suhu 17 derajat Celcius. Jadi maksimal untuk suhu mode low ini dia 20 derajat Celcius. Di sini ada pengujian program pengatur suhu mode low, di mana ketika suhu yang terbaca oleh sensor sebesar 20 derajat Celcius atau lebih, maka komponen pendinginnya ini akan bekerja, dalam artian dia hidup gitu ya. Saat komponen pendingin ini bekerja, maka secara otomatis suhu ini akan turun. Nah, ketika suhu ini mencapai 17 derajat Celcius, maka komponen pendingin itu akan mati secara otomatis. Selanjutnya pengujian program pengatur suhu untuk mode medium, di mana ketika suhu yang terbaca oleh sensor itu 18 derajat Celcius atau lebih, maka komponen pendinginnya ini hidup, dalam artian dia dapat bekerja. Tetapi saat komponen pendingin ini bekerja, lama-kelamaan secara otomatis ini si suhu akan turun. Maka lama-kelamaan si sistem komponen pendingin ini, maka secara otomatis lama-kelamaan suhu ini akan turun. Nah, ketika penurunan suhu ini sudah mencapai 15 derajat Celcius, maka komponen pendingin di sini akan mati, dalam artian dia mati secara otomatis. Maka komponen pendingin ini di sini ia akan mati secara otomatis. Selanjutnya ada pengujian program pengatur suhu mode high, mana ketika suhu yang terbaca ini sebesar 16 derajat Celcius, maka ia sudah dipastikan bahwa pendingin ini bekerja, dalam artian dia hidup. Namun saat proses pendinginan lama-kelamaan saat proses pendinginan berlangsung, lama-kelamaan suhu akan turun. Nah, ketika suhu ini turun,
dan mencapai batasan 13 derajat Celcius yang sudah ditentukan dalam Arduino, secara tidak langsung otomatis suhu ini juga akan mati karena sudah mencapai batasannya. Dari penelitian yang saya lakukan, dari penelitian ini yang dari penelitian yang dilakukan sebagai sarana simulasi dari sidang skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa suhu di ruangan sekitar ini dapat mempengaruhi proses kinerja dari si cooler box ini. Karena sensor yang dipakai ini kan sensor DS18B20, ini tuh sensor yang sangat sensitif. Jadi proses pendinginan cooler box ini juga sedikit terganggu dari program yang ada. Kemudian suhu di dalam elemen peltair. Kemudian suhu pada elemen peltair ini juga cenderung lebih dingin dibandingkan dengan suhu di dalam cooler box. Maka ini disebabkan karena suhu yang tidak disalurkan secara menyeluruh ke dalam cooler box. Atau juga bisa karena casing cooler box ini atau bisa juga karena pembuatan casing cooler box ini kurang sempurna sehingga suhu yang dihasilkan itu terbuang keluar. Oke. Kemudian saran yang dapat saya sampaikan yaitu dalam pengaplikasian cooler box ini tuh masih memiliki kekurangan. Dalam penggunaannya juga cooler box ini masih kemudian selanjutnya saran yang dapat saya sampaikan yaitu dalam pengaplikasian cooler box portable ini itu masih memiliki banyak kekurangan, di mana cooler box ini itu mengkonsumsi daya yang cukup besar, sehingga saya anjurkan untuk langsung menghubungkan ke aki saja, aki yang sedang bekerja atau terhubung langsung pada kendaraan. Jadi dia bisa memberikan daya yang lebih besar juga. Ini semua itu karena komponen yang dipakai itu cukup memakan daya, dan penambahan beberapa komponen juga sangat diperlukan untuk menunjang efisiensi dari cooler box portable ini. Jadi diharapkan cooler box portable ini kedepannya bisa dilakukan pengembangan lebih baik lagi. Jadi diharapkan penelitian cooler box ini kedepannya dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya di sini saya juga membuat terakhir di sini saya juga membuat rencana kerja lapangan skripsi dengan judul yang saya ambil yaitu rancang bangun alat kestabilan suhu pada cooler box menggunakan sensor DS18B20. Yang mana di sini ada beberapa kegiatan yang akan saya laksanakan dalam proses penelitian ini. Ini adalah rencana kerja versi lengkap. Yang pertama itu ada perencanaan dari proposal. Jadi saya membuat rencana kerja ini dimulai dari saya melakukan seminar proposal jadi saya merancang rencana kerja lapangan ini pada saat saya mulai mencari judul untuk penelitian. Yang pertama di sini pemilihan judul yang pertama di sini ada perencanaan proposal, yaitu pemilihan judul, pengajuan judul, kemudian pembuatan proposal penelitian. Yang selanjutnya dilakukan seminar proposal. Setelah melakukan seminar proposal, kemudian saya meminta perizinan penelitian, surat dari kampus, dan selanjutnya surat tersebut saya bawa ke tempat penelitian saya. Oke.
Yang keempat itu analisis kebutuhan. Di sini saya melakukan observasi juga iya, wawancara juga iya. Selanjutnya ada perencanaan alat, itu dimulai dari pembelian alat-alat yang dibutuhkan dan melakukan perancangannya. Tahap selanjutnya itu membuat alat versi 1, karena di sini saya mengambil metode prototype. Jadi saya melakukan pembuatan alat yang versi satunya. Jadi selanjutnya itu dilakukan evaluasi kepada pengguna awal. Jadi setelah saya membuat alat, saya melakukan evaluasi. Saya ingin si konsumen ini mencoba alat yang saya buat dan saya meminta feedback dari si konsumen ini. Jadi selanjutnya jika memang ada kekurangan atau yang perlu diperbaiki, itu kita memperbaiki ulang dengan membuat alat versi keduanya. Nah, setelah membuat alat versi keduanya, selanjutnya itu langsung implementasi dan pemeliharaan karena sudah mendapatkan feedback dari si konsumen ini. Nah, di sini juga ada dokumentasi. Dokumentasi ini dilakukan sepanjang saya melakukan rencana kerja lapangan ini. Pembuatan laporan skripsi dilakukan selama proses dari analisis kebutuhan dan pembuatan alatnya juga. Nah, yang terakhir itu penyerahan laporan, itu sidang dan yang terakhir adalah penyerahan laporan. Nah, di sini saya juga ada form, yaitu technical assessment form, yang mana ini berisi pertanyaan-pertanyaan terhadap konsumen mengenai alat yang mereka pakai, mengenai di sini juga di sini juga ada technical assessment form, yang mana technical assessment form ini ditujukan untuk konsumen yang membutuhkan alat yang kita buat. Di sini saya melakukan penelitian di Vijak Collection. Vijak Collection ini salah satu usaha rumahan berbentuk konveksi, di mana dia memproduksi baju PDH, baju seragam dan segala macamnya. Nah, di sini konsultannya itu Bapak Pendi, yang mana beliau adalah pemilik dari Vijak Collection ini. Nah, assessment location-nya di Vijak Collection ini hanya ada satu bagian. Di Vijak Collection ini hanya ada satu bagian yang menggunakan cooler box portable, yaitu di bagian ekspedisinya saja. Karena order yang diterima oleh Vijak Collection ini memiliki jarak yang cukup jauh. Kemudian ada assessment location. Assessment location ini bertepatan di Vijak Collection, yang mana saya melakukan penelitian itu hanya pada satu bagian saja, yaitu pada bagian ekspedisinya saja. Nah, di bagian ekspedisinya ini Bapendi. Nah, di bagian ekspedisinya ini Vijak Collection menempatkan satu buah cooler box yang masih manual atau yang masih tradisional pada satu mobil ekspedisi yang mereka punya. Jadi dengan dibuatnya cooler box portable ini diharapkan dapat mengganti cooler box yang Vijak Collection pakai yang masih tradisional, yang masih menggunakan es batu sebagai pendinginnya. Di sini ada beberapa detail assessment resultnya. Ini ada beberapa pertanyaan untuk kondisi cooler box yang mereka pakai pada saat ini. Yang pertama itu berapa jumlah cooler box portable yang ada pada saat ini. Yang kedua, bagaimana kondisi cooler box portable yang ada saat ini? Apakah perannya sebagai pendingin minuman portable masih bertahan lama? Apakah suhunya masih tetap stabil? Terus berapa banyak cooler box yang perlu diganti? Nah, di sini beliau sudah memberikan bahwa cooler box yang perlu diganti hanya satu saja dulu sebagai uji coba. Yang keempat, bagaimana dengan bahan yang digunakan untuk casing cooler box portable tersebut? Bahan yang dimaksud ini adalah bahan dari casingnya. Bahan yang dimaksud ini bisa berupa box plastik, kain, atau styrofoam. Yang kelima, masalah apa yang biasanya terjadi? Nah, masalah yang terjadi ini biasanya terjadi? Apakah ada kebocoran pada cooler box portable tersebut? Apakah rangkaian komponen elektronikanya bermasalah? Nah, selanjutnya adalah pertanyaan ekspektasi yang diharapkan dari konsumen kepada pembuat alat. Yang pertama, berapa lama waktu yang diharapkan
Yang pertama, berapa lama waktu yang diharapkan dalam proses pembuatan Colorbox portable. Nah, lama yang dibutuhkan ini yang kedua, bagaimana jenis Colorbox yang diharapkan. Jadi konsumen bisa memilih langsung bahan yang seperti apa untuk pembuatan casing Colorbox ini. Bisa bahan berupa plastik, kain, box logam, atau box styrofoam. Yang ketiga, apakah ada keterlibatan dari user dalam perancangan dan pembuatan Colorbox ini? Yang dimaksud keterlibatan di sini adalah apakah desain Colorbox ini dari user atau memang dari si pembuat, atau nah, keterlibatan di sini yang termasuk adalah adanya campur tangan dari user. Itu baik berupa desain yang mereka inginkan itu mereka mempunyai desain sendiri atau memang dari si pembuat yang memiliki desain. Nah, keterlibatan yang dimaksud di sini adalah yaitu keterlibatan user dalam pembuatan Colorbox ini. Itu contohnya seperti apakah user melakukan desain sendiri untuk perancangan casingnya atau si pembuat yang melakukan desain tersebut. Yang keempat, apakah harus ada laporan progres pembuatan Colorbox ini? Oke. Selanjutnya, kendala yang dihadapi yaitu sistem pendingin yang digunakan masih menggunakan es batu. Jadi banyak sekali kekurangan dari es batu jika digunakan sebagai sistem pendingin. Walaupun memang mudah dicari dan mungkin kesannya relatif efisien, tetapi penggunaan es batu ini banyak sekali kekurangannya. Dan kemudian di sini ada kendalanya yaitu sistem pendingin yang digunakan masih menggunakan es batu. Jadi diharapkan dengan dibuatnya alat ini dapat menggantikan es batu sebagai sistem pendingin, karena es batu sendiri memiliki banyak kekurangan jika digunakan sebagai sistem pendingin. Air yang menggenangi media itu saja yang dapat saya sampaikan dalam simulasi sidang skripsi ini. Diharapkan pada sidang skripsi realnya demikian simulasi dari sidang skripsi demikian presentasi dari simulasi sidang skripsi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Diharapkan juga untuk judul penelitian ini bisa dibawa ke skripsi realnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.